Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Panji Ardiko. Kata-kata hari ini, setiap orang terlahir dengan keunikan masing-masing. Semuanya saling menyempurnakan satu sama lain. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu, saya Panji Ardiko, CGP Angkatan 10 dari SDN 03 Kaliprau, Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan memaparkan tentang tugas CGP Modul 2.1 Koneksi Antar Materi Pembelajaran Berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, dan kemampuan literasi masing-masing anak pasti berbeda. Nah, di sini diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Terus bagaimana cara agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus yang pertama, memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Selanjutnya, lakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan cara belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Apa itu? Yang pertama, kesiapan belajar murid, readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Apa itu? Mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berbeda. Artinya asesmen awal ini berarti. Yang kedua, minat murid. Minat murid setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlihat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Ada 4. Yang pertama, lingkungan, atau lingkungan keluarga bisa, budaya, gaya belajar, dan yang keempat, kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi pada praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai nilai formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada diferensiasi konten,
diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten itu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti konsep, materi, atau keterampilan yang perlu dipelajari sesuai kurikulum, isinya atau kontennya. Selanjutnya, diferensiasi konten ini bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Selanjutnya, diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memaknai atau memahami konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Diferensiasi produk selanjutnya, ini bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran diferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan saya tentang modul pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.